Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang praktek dokter dengan lembut, tapi tak mampu mengusir rasa gelisah yang sudah lama menghantui Indah. Ia duduk di kursi berwarna biru, tangan yang dulu selalu sigap kini gemetar pelan. Beberapa hari terakhir pikirannya tak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya, tapi tidak pernah menyangka bahwa kabar yang akan diterimanya begitu berat. Dokter memeriksa beberapa catatan medisnya, menatap layar komputer dengan wajah serius. Indah menunggu dengan napas tertahan. Setiap detik terasa begitu lama. Ketika dokter menoleh padanya, mata Indah sudah mulai berkaca-kaca. "Indah," suara dokter terdengar pelan, tapi jelas. "Dari hasil pemeriksaan, kemungkinan besar Anda tidak bisa hamil." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar hatinya. Tubuh Indah seketika lemas. Kursi terasa seperti menelan seluruh tubuhnya. Hatinya berontak menolak kenyataan yang baru saja didengar. Tidak mungkin, pikirnya sambil menahan air mata. Namun kenyataan itu terus menekannya dengan kasar. Indah adalah seorang janda berusia 32 tahun. 3 tahun lalu ia kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis. Kehilangan itu sudah membuatnya jatuh dalam kesedihan yang panjang. Dan kini hidupnya seakan diguncang lagi dengan vonis medis yang membuatnya merasa tidak lengkap. Ia pernah membayangkan membesarkan anak-anak kecil yang lucu, mendengar tawa mereka di rumahnya, merasakan hangatnya keluarga yang utuh. Semua mimpi itu seakan-akan kini sirna. Sesampainya di rumah, Indah tidak mampu berkata-kata. Ia berjalan menapaki halaman rumah dengan langkah berat, menatap bunga-bunga di taman yang biasanya memberi kesenangan. Namun kali ini semuanya tampak hambar. Bahkan aroma harum bunga melati yang biasanya menenangkan hatinya, kini hanya menambah rasa hampa. Ia duduk di teras depan rumah, menundukkan kepala, membiarkan air mata mengalir. Angin sore yang menyejukkan wajahnya seolah tak mampu meredakan kesedihan yang menyesak dadanya. Indah merasa dunianya runtuh. Ia menatap langit yang mulai memerah saat matahari terbenam, berdoa dalam hati, namun doa itu terasa hampa. Tetangga yang lewat hanya menyapa sekadarnya, memberi senyum tipis atau kata-kata sederhana seperti, "Semangat ya Bu Indah." Namun semua itu terasa jauh. Indah merasa kesendiriannya terlalu berat untuk dibagi. Ia menangis, merasakan rasa sakit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malamnya, Indah duduk di kamar sambil menatap jendela yang memperlihatkan bulan bulat dan cahaya bintang yang lembut. Suasana yang seharusnya menenangkan justru membuatnya semakin larut dalam kesepian. Ia memeluk bantal erat-erat, seakan mencoba menahan kehampaan yang menyesak dada. Rasa putus asa merayap pelan, membuat setiap napas terasa berat. Pikiran Indah terus berkeliling, mengingat masa lalu, suami yang sudah tiada, momen-momen bahagia yang kini tinggal kenangan. Ia bertanya dalam hati, apakah hidupku akan selalu penuh kesedihan? Apakah aku akan terus merasakan kehampaan ini? Rasa sakit itu bukan hanya tentang tubuhnya yang tak bisa memiliki anak, tetapi juga tentang kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang utuh. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan menjemukan. Indah mulai menghindari percakapan yang dalam dengan teman atau tetangga. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi di sisi lain, ia tidak tahu harus bagaimana menahan perasaan yang begitu menghimpit. Rutinitas sehari-hari pun terasa berat, memasak, menyapu, membersihkan rumah, semuanya seperti dilakukan dengan tubuh yang lelah tanpa semangat. Suatu sore, ketika duduk di teras sambil memandang halaman rumah, Indah merasakan keheningan yang begitu pekat. Suara burung, daun yang bergoyang, bahkan deru kendaraan di jalan depan rumah, semua terdengar jauh dan tak berarti. Hatinya penuh tanya, penuh kesedihan, dan seolah dunia berhenti untuknya. Namun di balik semua itu, ada rasa kecil yang menolak menyerah sepenuhnya. Rasa itu tersembunyi di sudut hati, samar tapi tetap ada. Ia masih berharap suatu saat akan muncul sesuatu, seseorang, atau sesuatu hal yang bisa memberi arti baru bagi hidupnya. Rasa kecil itu menempel di hatinya, menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan menyalakan kembali cahaya harapan yang hampir padam. Malam itu, Indah tidur dengan mata sembab, hati penuh luka, tapi ada sedikit bisikan dalam diri yang berkata, mungkin hidupku belum berakhir, masih ada jalan, meski aku belum tahu seperti apa. Keesokan harinya, Indah bangun dengan perasaan yang sama beratnya. Mata sembabnya mengingatkan akan tangisan semalam. Ia menatap cermin di kamar, melihat wajahnya yang pucat, garis-garis lelah di mata, dan senyum yang nyaris hilang. Hatinya terasa hampa, dan setiap gerakan seolah dilakukan tanpa semangat. Rutinitas sehari-hari yang dulu terasa ringan, kini menjadi beban. Menyapu rumah, mengepel lantai, memasak,
mencuci pakaian. Semua kegiatan dilakukan dengan langkah berat dan hati yang tertutup. Bahkan bau kopi yang biasanya ia nikmati di pagi hari, kini terasa hambar. Indah hanya meneguk sedikit, lalu menatap cangkir kosong seakan menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Tetangga mulai memperhatikan perubahan Indah. Beberapa datang untuk menyapa, tetapi ia hanya tersenyum tipis atau mengangguk. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya selain terima kasih atau iya, baik. Rasa malu dan kesedihan membuatnya ingin mengurung diri di rumah. Namun, di sisi lain hatinya merasa bersalah jika terus menolak interaksi sosial. Ia masih ingin dianggap normal, tapi merasa tidak mampu. Suatu sore, Indah berjalan ke pasar untuk membeli sayur dan bahan makanan. Langkahnya lambat, pandangannya kosong, sementara dunia di sekitarnya bergerak cepat tanpa ia sadari. Di pasar, suara pedagang yang menawarkan sayur dan ikan terdengar seperti gema yang jauh, tidak menyentuh hatinya. Ia mengambil beberapa bahan, membayar, dan kembali pulang tanpa sempat tersenyum pada siapapun. Saat berada di rumah, Indah duduk di teras, menatap halaman yang biasanya ia rawat dengan penuh cinta. Tanaman bunga yang dulu membuatnya bangga, kini tampak layu dan kusam. Ia merasa sama seperti bunga itu, terabaikan dan sepi. Hatinya menjerit, tapi ia hanya menunduk dan membiarkan air mata kembali jatuh. Hari-hari Indah mulai terasa sama, sepi, sunyi, dan berat. Ia jarang membuka telepon, jarang menonton televisi, dan jarang berbicara dengan orang lain selain tetangga yang datang sesekali. Malam-malamnya panjang. Ia sering duduk di kamar, memandangi langit malam, bintang yang bersinar, dan bulan yang bulat. Semua itu biasanya menenangkan hatinya, tapi kali ini hanya membuatnya lebih larut dalam kesepian. Ia mulai menyadari bahwa kesedihannya bukan hanya soal kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Lebih dari itu, ia merasakan kekosongan yang mendalam, kehilangan sosok suami, kehilangan masa depan yang pernah ia bayangkan, dan rasa sendiri yang menekannya tanpa henti. Semua hal yang dulu dianggap sepele, kini terasa berat dan menyakitkan. Indah juga mulai merasa takut menghadapi orang-orang di sekitarnya. Ketika tetangga mengobrol tentang anak-anak mereka, tentang kebahagiaan rumah tangga, atau tentang kesuksesan teman-temannya, Indah hanya tersenyum kaku dan menunduk. Setiap percakapan itu seakan menambah rasa hampa dalam dirinya. Ia merasa dunia terus bergerak tanpa menunggu dirinya, meninggalkannya sendirian dalam kesedihan. Di rumah, Ismengkuwete mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan kecil, tapi hati dan pikirannya sering melayang ke masa lalu. Ia membayangkan momen-momen bahagia bersama suaminya, tawa mereka, dan harapan-harapan yang kini terasa jauh. Kadang ia memegang foto suaminya dan menitikkan air mata, bertanya dalam hati, mengapa semuanya harus begitu sulit? Tetapi di tengah kesuraman itu, ada rasa kecil yang menempel di hati Indah. Rasa itu seperti percikan cahaya yang samar, meski hampir tersembunyi oleh duka. Ia belum tahu bentuknya, tapi rasa itu membuatnya sedikit bertahan, sedikit berharap bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan berubah. Hari-hari berganti menjadi minggu. Indah mulai mencoba sedikit berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ia membantu tetangga yang membutuhkan, menolong anak-anak yang tersesat di jalan, dan terkadang tersenyum pada orang yang lewat. Walau senyumnya masih jarang dan canggung, langkah kecil itu membuat hatinya sedikit lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa meski dunia terasa berat, ada sisi-sisi kecil yang bisa memberinya sedikit harapan. Suatu sore, ketika duduk di bangku taman dekat rumah, Indah memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Anak-anak berlarian, pedagang menjajakan dagangan, dan beberapa orang duduk membaca koran. Ia menatap semua itu dengan mata yang setengah kosong, tapi perlahan rasa penasaran muncul dalam hatinya. Mungkinkah dunia ini masih punya tempat untuknya? Mungkinkah hidupnya masih bisa berubah, meski selama ini ia merasa terjebak dalam kesedihan? Di saat yang sama, Indah tidak menyadari bahwa di pasar ada seseorang yang diam-diam memperhatikan langkahnya, seseorang yang akan menjadi titik balik dalam hidupnya, yang akan hadir tanpa sengaja dan perlahan mengubah harinya yang suram menjadi lebih bermakna. Tapi itu masih sebatas bayangan, sesuatu yang belum ia kenal, namun akan segera menyentuh hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Hari itu, Indah memutuskan pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan yang mulai menipis di dapurnya. Meski hatinya masih terasa berat, ia mencoba menyibukkan diri agar tidak terus tenggelam dalam kesedihan. Dengan keranjang di tangan, ia berjalan menyusuri jalanan pasar yang ramai. Pedagang berseru menawarkan dagangan mereka.
Aroma sayur dan rempah bercampur dengan bau gorengan yang menguar dari warung kecil di sudut jalan. Semua itu biasanya membuatnya merasa hidup, tapi hari ini hanya terdengar seperti suara jauh yang tak menyentuh hatinya. Saat Indah berhenti di salah satu lapak sayur untuk memilih tomat, seorang pemuda muda tersandung di depannya. Keranjang plastik yang ia bawa jatuh, dan beberapa tomat berguling ke lantai. Indah spontan menunduk untuk mengambil tomat itu, tapi pemuda itu lebih cepat. "Maaf, Mbak. Aku nggak sengaja menabrak," katanya dengan nada cemas. Matanya yang hangat menatap Indah seakan meminta maaf dengan tulus. Indah mengangkat kepala, menatap pemuda itu. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada rasa aneh di hatinya. Sebuah ketenangan yang tiba-tiba muncul di tengah hiruk-pikuk pasar. "Tidak apa-apa," jawabnya dengan suara lirih. Mencoba tersenyum walau masih terasa kaku. Pemuda itu memperkenalkan dirinya dengan ramah. "Perkenalkan, namaku Reza. Aku baru pindah ke lingkungan sini." Senyum yang tulus dari Reza membuat Indah merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama ia tidak rasakan. Percakapan singkat itu berlanjut dengan ringan. Reza membantu menata kembali sayuran yang jatuh, bahkan menawar beberapa bahan dagangan untuk Indah agar lebih mudah dibawa pulang. Tangan mereka sesekali bersentuhan saat mengatur sayur, dan Indah merasa ada kehangatan yang aneh, meski ia mencoba menahan diri agar tidak terlalu cepat terikat pada orang baru. "Kalau Mbak nggak keberatan, aku bisa bantu bawa keranjang belanjaan ke rumah," kata Reza lagi. Indah ragu sejenak. Ia tidak terbiasa menerima bantuan dari orang yang baru dikenalnya. Tapi ada sesuatu dalam diri Reza yang membuatnya merasa aman. Seakhirnya Badide mengangguk perlahan. "Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Reza." Mereka berjalan bersama melewati jalan-jalan kecil di pasar. Percakapan ringan terus mengalir. Reza bercerita tentang pekerjaannya, tentang lingkungan baru yang ia tinggali, dan hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Indah mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum mendengar candaan Reza yang sederhana namun hangat. Ia merasa aneh, seperti ada sedikit cahaya yang masuk ke hatinya yang gelap. Di tengah perjalanan, Reza berhenti dan menatap wajah Indah dengan serius, tapi tidak menakutkan. "Indah, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku senang bisa bertemu Mbak hari ini. Rasanya seperti bertemu seseorang yang sudah lama ingin kutemui, meski baru hari ini," ujarnya lembut. Indah terkejut, hatinya berdebar. Kata-kata Reza sederhana, tapi membuat hatinya terasa hangat. Ia hanya bisa menatap dan tersenyum tipis, tak mampu berkata banyak. Perasaan campur aduk muncul, rasa penasaran, rasa nyaman, dan sedikit rasa haru. Setibanya di rumah Indah, Reza membantu menurunkan keranjang belanjaan. Ia menatap rumah sederhana itu dengan penuh hormat. "Rumah Mbak Indah hangat meski sederhana. Aku yakin Mbak kuat menghadapi semuanya," kata Reza, memberi semangat tanpa terdengar menggurui. Indah merasa tergerak. Tidak banyak orang yang bisa berbicara dengan lembut dan tulus seperti Reza. Biasanya orang hanya sekadar mengomentari atau bersimpati tanpa benar-benar peduli, tapi Reza berbeda. Ada rasa tulus yang menenangkan hatinya, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Terima kasih Reza, aku merasa senang hari ini," ujar Indah lirih, hampir berbisik. "Senang juga bisa membantu, Mbak Indah. Semoga nanti kita bisa sering bertemu," balas Reza sambil tersenyum hangat. Indah menutup pintu rumahnya dan berdiri sejenak menatap halaman. Ia merasa campuran emosi yang aneh, rasa senang, lega, dan penasaran. Ada perasaan kecil yang tumbuh di hatinya, sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa namanya. Hari itu, sesuatu dalam hidupnya berubah, meski ia belum menyadarinya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, tanpa disadari, Indah mulai menunggu pertemuan singkat itu. Saat ia pergi ke pasar, ia berharap bisa bertemu Reza lagi, hanya untuk mendengar kata-kata hangatnya, melihat senyumannya, dan merasakan kenyamanan yang aneh tapi menenangkan. Pertemuan itu menjadi titik awal. Awal dari sebuah hubungan yang perlahan akan membuka pintu harapan baru dalam hidupnya yang suram. Dan tanpa Indah sadari, Reza pun merasakan hal yang sama. Ada ketertarikan sederhana, rasa peduli yang muncul dari pertemuan tak sengaja itu, yang akan membawa mereka ke perjalanan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Indah mulai merasakan perubahan kecil dalam hidupnya. Setiap kali pergi ke pasar, ia menatap sekeliling dengan sedikit rasa penasaran. Apakah Reza akan hadir lagi hari ini? Rasa penasaran itu membuat hatinya lebih hidup, lebih hangat dibandingkan hari-hari sebelumnya yang hanya diisi kesedihan. Suatu sore, Reza datang dengan membawa beberapa keranjang buah segar. "Aku pikir ini bisa membantu Mbak Indah,"
Aku beli dari pedagang yang sama di pasar tadi, katanya sambil tersenyum. Matanya yang tulus menatap Indah membuat hatinya bergetar aneh. Indah merasa lega dan tersentuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa begitu perhatian, bahkan pada hal-hal kecil seperti buah-buahan. Seiring berjalannya waktu, Reza mulai sering datang bukan hanya di pasar, tapi juga mengunjungi rumah Indah. Ia membantu pekerjaan rumah yang ringan, membawakan belanjaan, dan terkadang sekadar duduk bersama Indah, mendengarkan curhatnya. Awalnya, Indah merasa canggung. Ia jarang membuka diri kepada orang lain, apalagi kepada pria muda yang baru dikenalnya. Tapi Reza memiliki kesabaran luar biasa. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menekan, hanya hadir dan memberi ruang bagi Indah untuk merasa nyaman. Suatu sore, mereka duduk bersama di teras rumah Indah. Angin sepoi-sepoi meniup rambut mereka, dan suasana tenang membuat Indah sedikit terbuka. Reza, aku belum pernah merasa nyaman seperti ini selama bertahun-tahun, katanya lirih. Reza tersenyum, menatap matanya dengan lembut. Indah, aku di sini bukan untuk menggantikan apapun yang sudah hilang. Aku hanya ingin menemani hari-harimu. Aku ingin kau tahu bahwa tidak ada yang salah dengan menerima kebahagiaan lagi. Kata-kata itu menembus hati Indah seperti angin sejuk yang menyegarkan. Ia tersenyum. Mata yang sebelumnya sering berkaca-kaca kini mulai berbinar. Perasaan hangat perlahan mengisi hatinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bahwa hidupnya mungkin masih bisa berubah menjadi lebih baik. Hari-hari pun berlalu dengan kehangatan yang baru. Indah mulai menertawakan hal-hal kecil bersama Reza. Ketika mereka berebut keranjang belanja di pasar, ketika Reza salah memesan sayur yang salah, atau saat mereka berdua duduk di teras menikmati teh hangat. Gelak tawa yang dulu hilang dari hidup Indah perlahan kembali hadir, memberi warna yang sebelumnya ia kira tidak mungkin lagi dirasakan. Tidak hanya itu, Reza juga mulai mengenalkan Indah pada hal-hal sederhana yang membuatnya merasa hidup. Mereka berjalan-jalan ke taman, duduk di bangku kayu sambil menikmati sore, atau sekadar melihat anak-anak bermain di halaman tetangga. Setiap momen kecil itu menjadi penting. Indah belajar melihat kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Indah masih menyimpan rasa takut dan cemas yang mendalam. Kadang ia merasa tidak pantas merasakan kebahagiaan setelah kehilangan begitu banyak. Ia masih memikirkan masa lalunya, suami yang telah tiada, dan rasa sakit yang dulu begitu dalam. Reza menyadari hal itu dan ia tidak pernah menekan. Ia hanya terus memberi perhatian, tetap hadir, dan mendengarkan tanpa menghakimi. Indah, kau tak perlu takut. Semua rasa sakitmu wajar, tapi jangan biarkan itu menahanmu untuk bahagia. Aku akan selalu ada di sini, kata Reza suatu sore sambil menggenggam tangan Indah dengan lembut. Ucapan itu membuat Indah merasa tenang. Ia merasa seperti beban yang selama ini menekan dada mulai berkurang. Perlahan, rasa percaya dirinya tumbuh kembali. Ia mulai berani tersenyum lebih lebar, membuka diri kepada tetangga, dan bahkan mencoba hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia lakukan sendirian. Satu malam, saat Indah duduk di teras menatap bulan, ia menyadari sesuatu. Hatinya yang dulu kosong, kini perlahan mulai diisi rasa nyaman dan harapan. Ia menyadari bahwa kehadiran Reza bukan sekadar teman baru. Ia adalah cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Hati yang dulu hampa kini mulai merasakan hangatnya perhatian dan kepedulian yang tulus. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kesedihan. Indah merasa Reza bukan hanya hadir di saat senang, tetapi juga di saat ia merasa rapuh. Perlahan, rasa percaya tumbuh. Percaya bahwa ia layak bahagia, percaya bahwa ada seseorang yang tulus peduli, dan percaya bahwa hidupnya mungkin masih bisa berubah 180 derajat. Dan di balik semua itu, ada keyakinan kecil yang mulai tumbuh dalam hati Indah. Bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya tidak lagi suram. Ada harapan baru yang perlahan muncul, dan Reza adalah bagian dari harapan itu. Namun, tidak semua orang melihat perubahan itu dengan hati yang tulus. Beberapa tetangga mulai menebar gosip di sekitar lingkungan. Mereka memperhatikan kedekatan Indah dan Reza, lalu berspekulasi. Ada yang berkata, Indah terlalu cepat dekat dengan pemuda itu, apakah pantas seorang janda? Ada juga yang berbisik, Reza hanya ingin memanfaatkan kebaikan hati Indah, siapa yang tahu? Kabar-kabar itu perlahan sampai ke telinga Indah. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa orang-orang akan berhenti membicarakan seiring waktu. Namun gosip itu mulai membuatnya resah. Ia mulai merasa cemas, ragu,
bahkan takut bahwa orang-orang akan menilai atau mengganggu hubungannya dengan Reza. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah Indah menikmati teh hangat, Indah memandang Reza dengan wajah serius. "Reza, aku takut. Aku takut orang-orang akan salah paham tentang kita," ucapnya lirih. Reza menatapnya, lalu menggenggam tangan Indah. "Indah, aku mengerti perasaanmu. Orang akan selalu berbicara, tapi kita tidak bisa membiarkan kata-kata mereka menentukan kebahagiaan kita. Yang penting adalah kita percaya satu sama lain." Namun, meski ucapan Reza menenangkan hati Indah, ketakutan itu tetap ada. Beberapa kali saat keluar rumah, tatapan orang-orang terasa menusuk, seakan menilai setiap langkahnya. Bahkan teman lama yang biasanya ramah, kini terlihat canggung saat berbicara dengannya. Semua itu membuat Indah ingin mundur, mengurung diri, dan meluapkan kehangatan yang baru saja ia rasakan. Suatu malam, setelah mendengar komentar pedas dari seorang tetangga, Indah menangis sendiri di kamar. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan rasa takut dan bingung. Ia merasa hidupnya kembali terjebak, seakan semua harapan yang perlahan tumbuh kini diuji dengan keras. Hatinya berkata, "Apakah aku benar-benar layak bahagia? Apakah aku bisa menghadapi dunia yang tidak selalu ramah?" Reza, yang mengetahui kesedihan itu, datang ke rumah Indah tanpa diberitahu. Ia mengetuk pintu dengan lembut, masuk dan duduk di samping Indah. Tanpa berkata banyak, ia memeluknya, membiarkan Indah menangis sepuasnya. Kehangatan pelukan itu memberi rasa aman yang telah lama hilang dari hidup Indah. "Indah, kau tidak sendiri. Ya, aku di sini dan aku tidak akan pergi. Kita bisa hadapi semuanya bersama-sama," kata Reza lembut. Ucapan itu menembus hati Indah. Ia merasa untuk pertama kalinya, meski dunia seakan menentangnya, ada seseorang yang benar-benar peduli dan tulus berada di sisinya. Air matanya berhenti mengalir perlahan, digantikan rasa hangat yang menenangkan. Hari-hari berikutnya, Indah belajar menghadapi tatapan dan komentar orang-orang dengan lebih tegar. Setiap kali ada gosip atau ucapan tidak menyenangkan, ia mengingat kata-kata Reza. Ia belajar menahan diri dari rasa takut, mengganti keraguan dengan keyakinan bahwa kebahagiaan yang ia rasakan adalah haknya sendiri. Namun ujian tidak berhenti di situ. Suatu hari, seorang tetangga datang ke rumah Indah dengan nada menyindir. "Indah, bukankah seharusnya seorang janda menahan diri? Anak-anak di lingkungan ini pasti melihat tingkah laku kalian. Reza terlalu muda untukmu." Indah menatap tetangga itu dengan tenang, menghirup napas dalam-dalam, dan berkata, "Saya menghargai pendapatmu, tapi saya berhak memilih kebahagiaan saya sendiri. Reza adalah teman baik yang selalu ada untuk saya, dan saya tidak akan membiarkan kata-kata orang lain merusak itu." Kata-kata itu mengejutkan tetangga itu, yang akhirnya pergi tanpa banyak komentar. Hati Indah sedikit lega, tapi ia sadar bahwa ujian masih akan datang. Dunia tidak selalu ramah pada mereka yang berani bahagia setelah kehilangan. Reza pun menjadi sandaran yang kuat bagi Indah. Setiap kali ia ragu, Reza selalu hadir dengan sabar, memberi semangat, dan menenangkan hati yang gelisah. Kehadiran Reza bukan hanya memberi kenyamanan, tapi juga mengajarkan Indah tentang keberanian, berani menghadapi dunia, berani menerima kebahagiaan, dan berani percaya bahwa hidup bisa berubah. Satu malam, ketika duduk bersama di teras melihat bintang, Indah berkata lirih, "Reza, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini tanpa kamu." Reza tersenyum, menatap matanya penuh kasih. "Indah, kita menghadapi semuanya bersama. Dunia boleh mencoba menakutimu, tapi aku akan selalu ada di sini, menemanimu. Kau layak bahagia, dan aku ingin kau merasakannya setiap hari." Hati Indah terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa kuat menghadapi dunia, meski sebelumnya dunia terasa begitu menekan. Ujian demi ujian yang datang, justru membuat ikatan mereka semakin erat. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan sekadar soal diterima orang lain, tapi soal keberanian menerima diri sendiri, dan orang yang tulus berada di sisimu. Dan dengan keyakinan itu, Indah mulai merasakan kehidupan yang lebih ringan. Walau dunia kadang keras, ia tahu ada seseorang yang selalu mendukungnya. Reza bukan hanya teman, tapi juga cahaya yang membimbingnya keluar dari kesuraman. Ia sadar bahwa kebahagiaan yang perlahan tumbuh ini tidak bisa diganggu oleh gosip atau pandangan orang lain. Hari itu, Indah menatap bintang di langit malam, tersenyum kecil, dan berkata dalam hati, "Aku bisa bahagia lagi, aku bisa percaya lagi, dan aku tidak akan menyerah." Sejak saat itu, hidup Indah mulai berubah perlahan.
Ia belajar menerima diri sendiri, membuka hati, dan percaya bahwa kebahagiaan tidak lagi menjadi hal yang mustahil. Kehadirannya bersama Reza memberi warna baru dalam hidupnya yang sebelumnya suram. Ia menyadari bahwa setiap tawa, setiap senyum, bahkan hal-hal kecil sehari-hari, bisa menjadi sumber kebahagiaan yang tulus. Pagi-pagi, Indah mulai menyapa tetangga dengan lebih hangat. Senyumnya kini tulus dan penuh keyakinan. Ia tidak lagi takut menatap mata orang lain. Dan gosip-gosip yang dulu mengganggu hatinya perlahan menjadi hal yang tak lagi berarti. Indah belajar bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang menerima, bukan dari penilaian orang lain. Dengan dorongan dan semangat Reza, Indah mulai membuka usaha kecil di rumah. Ia menjual kue-kue tradisional yang dulu sering ia buat untuk keluarga. Awalnya hanya untuk menambah kegiatan agar hari-harinya lebih berarti, tapi perlahan usaha itu berkembang. Tetangga dan orang-orang sekitar mulai menghargai kue-kue buatannya, bahkan memesan untuk acara-acara kecil. Hal ini membuat Indah merasa dihargai dan berguna, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Selain itu, Indah juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia bergabung dengan komunitas yang peduli pada anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu. Perlahan, hatinya yang dulu rapuh mulai terisi oleh rasa empati dan kepedulian. Ia menemukan kepuasan batin dari membantu orang lain, sekaligus memberi arti pada hidupnya sendiri. Reza selalu ada di sisinya, mendukung setiap langkah, kadang ikut membantu, kadang hanya memberi semangat dari jauh. Satu hal yang paling membahagiakan bagi Indah adalah keputusan yang telah ia buat dengan Reza untuk mengadopsi seorang anak. Anak itu adalah gadis kecil berusia 6 tahun yang sebelumnya tinggal di panti asuhan. Melihat wajah ceria anak itu, Indah merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Kehadiran gadis kecil itu membawa tawa dan keceriaan ke rumahnya, sesuatu yang telah lama ia rindukan. Reza dan Indah merawat anak itu bersama, memberikan cinta dan perhatian yang tulus, serta menciptakan rumah hangat yang penuh kebahagiaan. Momen sederhana pun kini terasa sangat berarti. Reza membantu Indah menyiapkan sarapan. Anak itu berlari-lari di halaman sambil tertawa, dan Indah duduk menatap mereka dengan mata berbinar. Ia sadar bahwa meski dulu hidupnya terasa hampa dan penuh kesedihan, kini ia memiliki alasan untuk tersenyum setiap hari. Kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang jauh atau mustahil. Ia hadir nyata, di depan matanya, di dalam rumah yang hangat dan penuh cinta. Lingkungan sekitar pun mulai menerima perubahan Indah. Orang-orang yang dulu menebar gosip, kini melihat betapa tulusnya hubungan Indah dan Reza. Mereka menyaksikan bagaimana Indah berkembang menjadi wanita yang lebih kuat, lebih tegar, namun tetap lembut dan peduli. Perlahan, penilaian orang-orang itu berubah menjadi penghargaan, bahkan inspirasi bagi mereka yang melihat keberanian Indah menghadapi kehidupan. Suatu sore, Indah duduk di teras rumah sambil memandang senja yang indah. Reza duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Indah, lihatlah betapa indahnya dunia ini. Betapa banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Aku senang kita bisa menemukannya bersama, kata Reza lembut. Indah tersenyum, matanya berbinar. Reza, aku merasa hidupku sekarang begitu lengkap. Aku tidak hanya bahagia, tapi juga merasa berarti. Semua ini berkat kamu yang selalu ada di sisiku. Reza hanya tersenyum, memeluknya dengan hangat. Mereka berdua duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati senja, merasakan setiap detik yang berharga. Indah sadar bahwa hidupnya telah berubah 180 derajat, dari wanita yang menangis sendiri di malam hari, kini menjadi sosok yang kuat, penuh harapan, dan bahagia. Dan meskipun dunia kadang tidak ramah, Indah belajar satu hal penting, bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada orang lain atau masa lalu yang menyakitkan. Kebahagiaan sejati lahir dari keberanian untuk menerima diri sendiri, memberi cinta kepada orang lain, dan membuka hati pada kemungkinan baru. Reza adalah bagian dari perjalanan itu, bukan sekadar teman, tetapi cahaya yang membimbingnya keluar dari kegelapan. Di malam itu, Indah menatap langit yang penuh bintang, tersenyum lega, dan berbisik pelan, "Aku bisa bahagia, aku bisa mencintai lagi, dan aku berhak merasakan hidup yang indah. Terima kasih Reza, karena kamu hadir di hidupku." Hidup yang dulu penuh kesedihan kini berubah menjadi kisah penuh harapan. Indah menyadari bahwa kehilangan dan penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan keberanian, kesabaran, dan cinta tulus, setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan cahaya baru, mengubah hari-hari suram menjadi penuh tawa, dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Indah kini menjadi simbol harapan. Bukti bahwa meski dunia kadang keras dan penuh cobaan,
Perubahan yang indah selalu mungkin terjadi jika kita mau membuka hati. Kehadiran Reza tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga, bahwa cinta, perhatian, dan kesabaran dapat menghidupkan kembali jiwa yang hampir padam. Dan dengan hati yang penuh cinta, senyum yang tulus serta keluarga kecil yang hangat, Indah menatap masa depan dengan keyakinan bahwa hidupnya kini benar-benar berbeda. 180 derajat lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Dari kesedihan dan rasa putus asa, Indah kini menemukan kebahagiaan, cinta, dan keluarga baru. Kisahnya mengajarkan kita bahwa hidup bisa berubah, selama ada keberanian, kesabaran, dan cinta tulus. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita inspiratif ini, agar lebih banyak orang merasakan harapan dan motivasi hidup.